Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adib Asnul Fatah dengan NIM 320808006. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa poin yang akan saya jelaskan di aplikasi saya, termasuk function and method sudah saya susun. Yang pertama judulnya itu adalah e-deteksi anak, yaitu adalah rancangan aplikasi deteksi dini gangguan pola belajar anak yang menggunakan kode kinter 3 serta saya menggunakan Machine Learning Support Vector Machine atau SVM. Sini adalah latar belakang dan tujuan proyek. Rumusan masalah itu adalah bagaimana menerapkan PBO dan arsitektur MVC kode kinter 3 mengintegrasikan SVM untuk klasifikasi otomatis serta merancang uh, manajemen data multi aktor yang aman. Tujuan proyek membangun sistem web e-deteksi berbasis PBO yang modular, menerapkan SVM untuk diagnosis normal atau indikasi gangguan belajar, serta menyediakan hak akses dan ruang konsultasi pakar. Yang ketiga ada manfaat proyek. Bagi penulis, penerapan ilmu PBO secara nyata. Bagi guru, instrumen screening awal yang objektif. Bagi orang tua, pemantauan mandiri dan akses konsultasi jarak jauh. Arsitektur sistem PBO, FVC, dan alur SVM. Controller menerima request pengguna, memanggil model untuk mengakses database, lalu meneruskan data ke view. Seluruhnya diimplementasikan dengan konsep kelas, object, inheritance, dan encapsulation. View itu anak mengerjakan kuis interaktif, controllernya itu ada test, seperti jalankan soal, hitung parameter SVM. Kedua ada modelnya itu ada model parameter SVM. Yang disusun ada waktu respon, huruf terbalik, dan salah ejaan. Selanjutnya ada prediksi SVM dengan Python Engine, dan yang selanjutnya ada hasil klasifikasi yaitu normal, disleksia, dan disgrafia. Multi aktornya tuh ada 4 aktor di sini. Pertama admin, kalau master data dan seluruh sistem, guru, screening siswa di sekolah, orang tua, tes dan pantau anak kandung, dan yang terakhir ada pakar psikolog, verifikasi dan secara intervensi. Selanjutnya ada implementasi kode, kelas, dan metode kunci. Contoh alur pemanggilan metode inti pada control test, inheritance dari CI controller, lalu memanggil model dengan engine Python. Dapat jelas di sini bahwa di sini ada kelas tesnya tuh di sini ada extend dengan public function itu mulai, yang dimana dia akan mengambil dari data anak model, cek penyelidikan yang dimana dia akan melihat dari ID anak. Seterusnya ada fungsi hitung parameter SVM, yang dimana dia akan mengambil model parameter SVM serta mengambil dari tabel database extract. Inheritance-nya tuh extend CI controller mewarisi fungsi inti CI tree, session, load, module, or view. Yang kedua encapsulation, logika ekstraksi parameter dibungkus dalam parameter SVM model, tidak diakses langsung dari luar. Integrasi Python, shell XAC menjebatani PHP dengan prediksi SVM Python sebagai mesin klasifikasi SVM. Fitur utama dan kesimpulan. Tes screening interaktif seperti kuis diskriminasi visual huruf dan ejaan kata. Waktu dan kesalahan direkam otomatis, klasifikasi SVM, rekomendasi AI yang menggunakan API LMM7, konsultasi pakar, artikel edukasi, manajemen multi and role. Sekian untuk presentasi PPT-nya, kita akan langsung mencoba demo aplikasinya. Berikut adalah tampilan landing page aplikasi yang telah saya buat. Di sini terdapat kata-kata seperti deteksi dini disleksia, disgrafia untuk masa depan anak lebih cerah. Selanjutnya ada layanannya, deteksi berbasis AI dan seterusnya. Ada cara kerja sistem dan juga ada pendaftaran secara langsung. Di sini juga ada rekomendasi AI-nya. Jadi jika kita masukkan pertanyaan, maka akan langsung dicari oleh AI yang menggunakan API LMM7. Di sini saya akan masuk sebagai admin yang dimana di sini admin mempunyai fitur pelengkap atau master datanya. Dalam aplikasinya itu ada dashboardnya. Di sini terdapat subjek anak terdaftar 4 butir bank soal serta sesi tes selesai.
Selanjutnya kita bisa ke pengguna. Untuk kalau pengguna sendiri itu adalah tampilan untuk melihat pengguna-pengguna yang telah terdaftar di akun kita. Seperti ada admin, itu saya sendiri, terus ada pakar, orang tua, serta guru. Soalnya ada bank soal interaktif. Sini menampilkan 4 butir soal yang dimana 4 butir soal ini adalah soal-soal yang sudah kita buat. Ada kategori juga di sini seperti diskriminasi visual huruf serta identifikasi ejaan kata. Di sini ada juga kategori tes. Tadi sebelum kategori tes itu di bank soal interaktif sudah menjelaskan bahwa ada kategori-kategorinya. Di sini ada 2 kategori untuk pertama seperti diskriminasi visual huruf serta identifikasi ejaan kata. Soalnya ada jenis gangguan. Jenis gangguan ini ada 3 seperti normal, disleksia, dan dysgraphia. Soalnya ada parameter SVM yang menggunakan Python dengan model machine learning itu SVM atau support vector machine. Soalnya ada data anak. Data anak sendiri ini menampilkan data-data anak yang telah didaftarkan oleh orang tua, guru, maupun pakar. Tapi lebih diprioritaskan seperti hanya orang tua dan guru yang mendaftarkan anaknya. Soalnya ada mulai tes dini. Ialah memulai tes yang telah sudah terdaftar dan menekan memulai sesi tes, maka dia akan langsung diberi pop up di mana itu akan menampilkan sesi tes yang akan segera dimulai. Soalnya ada klasifikasi atau reward klasifikasi. Di sini menampilkan riwayat anak-anak yang telah melakukan tes. Seperti di dalam form ini. Di sini sudah dilihat bahwa di sini ada hasil diagnosis dengan model SVM serta akurasi tesnya seperti tadi juga. Dan kita bisa melihat detail serta meminta rekomendasi dengan AI. Selanjutnya yang terakhir ada artikel edukasi. Yang dimana artikel edukasi ini bisa dibuat oleh hanya bisa dibuat oleh pakar ataupun admin. Tapi yang paling dikhususkan sini untuk membuat edukasi adalah pakar. Pakar sendiri adalah salah satu aktor yang mana dia akan mengelola hampir tidak semua form ini, tapi juga ada format sendiri seperti konsultasi pakar. Sini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa mengedit dan juga menambahkan artikel akan kita buat. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan untuk di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih.